Api berkorban besar melahap sejumlah bangunan di Pasar Sibolga, Sumatera Utara. Sedikitnya 4 rumah warga dan 8 kios pedagang hangus dilahap api. Kebakaran diketahui terjadi sejak pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Bangunan yang berjarak rapat dan dibangun dengan material kayu membuat api cepat membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Petugas pemadam kebakaran yang dibantu petugas gabungan berhasil memadamkan api 1 jam kemudian. Meski demikian, belum diketahui pasti dari mana api berkobar. Kalau saya lihat ini sekitar 5 lebih ini. Rumah masyarakat ada 3, tapi pastinya belum dapat kita itu secara real karena masih dalam proses pendataan. Jadi kita mungkin cablingnya, banyak rumah cablingnya juga yang korban di titik tangga. Jadi dia pun belum bisa kita peroleh keterangan yang pasti. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Namun kerugian kebakaran berkisar ratusan juta rupiah. Dari Sibolga, Sukiyardi Tanjung, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih menggenangi permukiman warga di Jalan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat pada Rabu malam. Karena banjir yang tak kunjung surut, sejumlah warga memutuskan untuk mengungsi. Kawasan Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat hingga Rabu malam masih terendam banjir. Ketinggian debit air mencapai 40 cm. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sejumlah fasilitas umum, salah satunya sekolah taman kanak-kanak. Warga pun nekat menerjang banjir untuk dapat beraktivitas. Lantaran banjir tak kunjung surut sejak terjadi Selasa malam, sejumlah warga memilih pulang kampung. Bang, mau ngungsi kemana ini, Bang? Mau ke Serang. Ke Serang? Iya. Oh, emang rumahnya banjir, Bang? Iya, jalan di pos banjir tuh. Oh, jadi ini mau ke Serang aja nih? Iya. Berapa hari rencananya, Bang? Ya, nunggu sampai surut lah. Sampai surut. Ketinggian berapa senti, Bang, di dalam, Bang? Selutut lah. Berapa? Selutut? Kemarin malam dari yang gede sore itu sampai malam nggak berhenti, itu langsung naik airnya. Soalnya ini di bawahnya kan jalannya di atas, jadi airnya pada surut ke bawah. Oh, berarti dataran rendah ya? Iya, datarannya rendah. Tingginya berapa senti tadi malam, Bang? Sampai setengah meteran kali ya? Setengah meteran. Kalau sekarang? Kalau sekarang udah mendingan sih, Bang. Udah setengahnya lah pokoknya. Warga pun berharap pemerintah kota Jakarta Barat serius berupaya dalam menangani banjir yang merendam wilayah mereka. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur area Jabodetabek sejak Selasa hingga Rabu pagi membuat sejumlah titik di Jakarta terendam banjir. Di Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, banjir setinggi hingga 50 cm memutus akses jalan dan membuat sejumlah motor serta mobil yang melintas mogok. Sebuah pemotor yang nekat melintasi banjir di Jalanan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara mengalami mogok atau mati mesin. Dibantu warga sekitar, pemilik motor berupaya menyalakan mesin yang kemasukan air banjir. Tidak hanya motor, sejumlah mobil juga mengalami mogok. Ketinggian air yang bervariasi, yakni 30 hingga 50 cm, menyebabkan sejumlah mobil ini mati mesin. Jalan Boulevard ini menjadi satu dari 10 titik banjir di Jakarta akibat hujan deras yang mengguyur Jabodetabek semalam. Banjir menutup akses jalan dari arah Pulau Gadung ke Kelapa Gading dan sebaliknya. 3 jalur alternatif lain juga mengalami genangan serupa, sehingga tidak ada pilihan lain antara menunggu air surut atau memaksakan diri menembus genangan banjir. Genangan di kawasan ini juga disebabkan drainase yang buruk serta pompa air yang tak berfungsi maksimal, mengakibatkan aliran air Kali Sunter di sepanjang jalan ini mudah meluap. Sejumlah bantuan mobil tumpangan dan Satpol PP dan Dinas Perhubungan dikerahkan untuk membantu masyarakat melintasi kawasan ini. Sementara yang lainnya masih memilih menggunakan Delman dan Transjakarta yang beroperasi mulai pukul 10 pagi tadi.
Kalau di sini juga ada pompa, tapi kelihatannya nggak fungsi. Di sana di Arta Gading juga ada, tapi nggak fungsi juga. Ya sampai bisa begini banjir. Mungkin keseluruhan banjir semua, tapi kan kalau ada jalan pompanya kan mending kayak agak cepat surut gitu kan. Warga berharap adanya normalisasi pompa air dan drainase untuk mengatasi banjir di kawasan ini yang terkenal dengan pusat pertokoan sehingga tidak menghalangi kegiatan perekonomian warga. Dari Jakarta, Camar Hainda, Indra Purnama, iNews melaporkan. Hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang dan sekitarnya membuat jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, Banten terendam banjir. Akibatnya banyak kendaraan bermotor mengalami mogok ketika melintas di jalan tersebut. Antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 terjadi di jalan perimeter utara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Selasa malam. Hal ini dikarenakan jalan perimeter utara Bandara Soekarno-Hatta terendam banjir. Intensitas hujan deras yang mengguyur kawasan Tangerang membuat sejumlah jalan lainnya mengalami hal serupa. Hujan lebat sepanjang malam membuat jalan tersebut mengalami banjir hingga lutut orang dewasa. Bahkan kendaraan roda 2 yang melintas mengalami mogok mesin. Nampak para pengendara yang akan pulang maupun berangkat kerja malam di bandara harus mengeluarkan tenaga ekstra saat melintas di area banjir tersebut. Pasalnya air hujan yang mengguyur wilayah tersebut tidak bisa mengalir ke kali lantaran kali yang berada di samping jalan perimeter utara tersebut juga meluap. Sejumlah pengendara mengatakan banjir ini baru terjadi kali ini karena tingginya intensitas hujan pada Selasa malam. Sementara untuk ketinggian air banjir diperkirakan setinggi lutut orang dewasa. Baru ini kayaknya. Bentar ya Pak. Ini curah hujannya kayaknya. Pelan-pelan aja Pak. Kayak gini juga biasanya kalau hujan. Kayak gini. Ketinggiannya berapa senti nih Pak kira-kira? Lutut. Diketahui tidak hanya akses menuju bandara maupun jalur perimeter utara, selain itu kawasan kargo juga mengalami banjir, sehingga kawasan Bandara Soekarno-Hatta terkepung oleh genangan air yang cukup tinggi. Diharapkan kepada masyarakat baik pekerja maupun pengguna jasa bandara agar mengakses informasi titik banjir berada dan datang lebih awal agar terhindar dari kemacetan serta keterlambatan saat menuju bandara. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, tergerus banjir saat hujan deras, tembok bangunan serbaguna di Tanah Abang, Jakarta ambruk. Agar tidak membahayakan warga, bangunan yang telah berusia puluhan tahun itu akhirnya diratakan dengan tanah. Dinding bagian belakang pos serbaguna di Jalan Hati Suci, Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat ambruk Selasa malam. Dinding tersebut ambruk saat hujan deras melanda Jakarta sepanjang Selasa malam hingga menyebabkan saluran drainase meluap dan menggenangi ruas jalan. Meski saat kejadian sejumlah warga tengah menjaga keamanan lingkungan, namun beruntung tidak ada korban jiwa. Kejadiannya kira-kira jam 9 malam, itu pas hujan gede, deras, gak ada berhentinya Pak. Gitu. Ini tiba-tiba ambruk atau? Tiba-tiba air naik, itu terjadi longsor, langsung ambruk Pak. Agar tidak membahayakan warga sekitar, terutama anak-anak yang kerap bermain di sekitar lokasi, bangunan tersebut terpaksa dirobohkan petugas PPSU. Terkait hal tersebut, warga berharap pemerintah setempat bisa kembali membangun pos serbaguna yang biasa digunakan masyarakat sebagai pos RW, pos Yandu, pos Jumantik, dan pos pelayanan kesehatan lansia. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pohon mahoni setinggi 3 meter tumbang di Pedongkelan Raya Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat diterpa hujan dan angin kencang, sebuah pohon mahoni tumbang menimpa sejumlah kabel udara dan kabel listrik milik PLN. Selain itu, pohon tumbang juga menutup ruas jalan dan sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Evakuasi pohon tumbang langsung dilakukan anggota Dinas Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta. Tadi dapat dari CC kira-kira setengah 11.
Jadi kita untuk ranting-ranting yang kecil sudah kita urai. Jadi lalu lintas bisa lancar. Cuman untuk batang-batang yang besar ini karena chainsaw-nya kecil, maka diperlukan chainsaw yang besar buat ini. Karena kalau pakai chainsaw. Pemirsa, di momen libur panjang, pantauan lalu lintas di Simpang Gadok Bogor terpantau lancar. Ya pemirsa, hari ini ada sekitar 10.000 kendaraan yang melakukan pergerakan, di mana angka ini mengalami penurunan dibandingkan hari kemarin. Terkait hal ini, Satlantas Polres Bogor memperlakukan rekayasa lalu lintas di pagi hari dan siang hari. Sementara malam hari, rekayasa lalin kembali normal. Pemirsa, arus balik libur panjang Isra Miraj dan juga Imlek, warga kembali menuju kota tujuan asal dengan melintasi ruas tol Purbalenyi kilometer 123 Kota Cimahi, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta harus melaju dengan kecepatan rendah akibat kepadatan arus kendaraan. Kendaraan para pemudik ini hendak kembali ke kota tujuan asal seperti Jakarta, Bogor, Sukabumi, dan juga Cianjur. Lonjakan volume kendaraan arus balik liburan panjang terjadi sejak Rabu sore dan diprediksi terus bertambah hingga tengah malam nanti. Sementara itu hingga Rabu malam, puluhan ribu kendaraan terus memadati jalur utama menuju Tol Paster, Kota Bandung, Jawa Barat. Tercatat ada 28.063 kendaraan wisatawan masuk ke tol untuk kembali ke kotanya masing-masing. Meski demikian, Jalan Paster dan Dr. Junjunan nampak sedikit lengang. Selain itu, kendaraan yang masuk ke Kota Bandung nampak ramai lancar. Dari data Jasa Marga tercatat ada 24.400 kendaraan yang masuk ke Kota Bandung. Sementara itu, Rabu malam, ruas jalan tol Cipularang kilometer 79 Purwakarta, Jawa Barat dan dari arah Bandung menuju Jakarta terpantau padat pemirsa. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi bernomor polisi Jabodetabek. Selain membludaknya kendaraan pemudik, kepadatan arus terjadi akibat banyaknya truk pengangkut sembako yang berjalan pelan serta kontur jalan yang menanjak dan berkelok. Kepadatan arus balik di ruas tol Cipularang diperkirakan akan terjadi hingga Kamis dini hari.